Bab 201. The Hill Bar adalah salah satu bar paling terkenal di daerah tersebut. Itu sangat mahal dan ada banyak wanita cantik sana yang membantu untuk meningkatkan bisnis mereka. Alasan mengapa Matthew Yallop memilih bar ini adalah karena dia mengenal pemilik bar tersebut dan dia ingin mengalahkan Chuck hari ini. Satu-satunya cara dia bisa memenangkan Yvette adalah membuktikan bahwa Chuck adalah sampah. Dia melirik Chuck yang mengemudi ke jalan masuk dan tersenyum diam-diam. Saat dia hendak keluar dari mobilnya, seseorang masuk dan menutup pintu. Itu adalah teman sekelas yang suaminya adalah seorang pengacara. Matthew meliriknya dan berkata, "Semua orang, keluar dulu." Pemantau kelas dan yang lainnya turun dari mobil. Hanya Matthew dan teman sekelas perempuan yang tersisa di dalam mobil. Bukankah itu miliknya? Matthew melihat keluar dan kebetulan melihat Chuck dan Yvette keluar dari mobil. Surat izin mengemudi itu miliknya, dan itu nyata. Itu yang bisa kukatakan. Matthews melanjutkan. Dia melihat dengan hati-hati sekarang dan tidak mungkin membuat kesalahan. Dia akan memberitahu Chuck jika itu palsu. Saya tidak tahu apakah itu palsu atau tidak, tetapi apakah Anda tahu bahwa Yvette mengambil pinjaman dari rentenir, dan bahwa dia sedang diperas sekarang? Apa? Matthew awalnya terkejut. Tak lama kemudian, dia menyeringai. Benar. Dia baru saja meminta bantuan suamiku saat kita ke kamar mandi. Jika suaminya benar-benar kaya, bagaimana dia bisa membiarkan istrinya meminjam pinjaman dari rentenir? Mobil miliknya. Yvette pasti meminjam pinjaman untuk membeli mobil untuknya. Jika mereka tidak bisa melunasi hutangnya, maka mobil itu tidak akan menjadi miliknya lagi. Dia hanya pamer. Teman sekelas perempuan itu mencemooh memikirkan hal itu. Begitu. Kalau begitu suaminya memang tidak berguna. Matthew mencibir dan merasa puas. Begitulah cara Chuck mendapatkan mobilnya, kan? Betapa tidak tahu malunya dia. Bagaimana dia bisa membeli mobil seperti ini dan masih bertindak begitu arogan? Mobilnya bisa diderek kapan saja. Suaminya tidak berguna, tapi menurutku Yvette bahkan lebih hina. Bagaimana bisa? Bisakah dia meminjam uang hanya untuk membeli mobil untuknya? Itu sangat murah. Dia mencibir. Jangan bicara tentang dia seperti itu. Yvette tidak hina. Matthew berkata sambil mengamati sosoknya dari dalam mobil. Tidak. Matthews tersenyum. Oh, hentikan. 2 menit kemudian, Matthew keluar dari mobil. Dia mengerutkan kening dan melirik teman sekelas perempuan itu. Apakah dia gila? Matthew berjalan ke arah Chuck dan mencibir. Diam-diam, dia mencemooh ketidakmampuan Chuck untuk membeli mobil dengan benar. Bagaimana dia bisa begitu tak tahu malu? Matthew pasti akan mengeksposnya nanti. Karena ini belum waktunya, dia memasang senyum palsu dan berkata, "Ayo masuk. Ini bar kelas atas." Tentu saja, Chuck tahu tentang bar ini. Ibunya membeli bar lain di dekatnya dan bar tersebut telah direnovasi cukup lama. Itu mungkin akan terbuka dalam waktu beberapa hari karena dia melihat orang-orang bekerja di dalam ketika dia lewat terakhir kali. Begitu bar dibuka, dia pasti akan mendukung ibunya. Karenanya, dia tahu banyak tentang bar di dekatnya. Hill Bar adalah bar yang layak. Itu mahal, dan memiliki suasana yang baik. Namun, Chuck percaya bahwa begitu bar ibunya dibuka, bar ini pasti akan kehilangan bisnis. Tentu. Chuck setuju. Lincoln memberi isyarat, "Ayo teman-teman, mari kita masuk." Semua orang masuk ke dalam. Jika bukan karena Matthew, mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi bar ini. Itu terlalu mahal. Yvette mengikuti Chuck ke bar. Ada banyak orang di dalam, terutama wanita cantik dengan hot pants dan rok pendek. Mereka semua memamerkan kaki ramping panjang mereka kepada para pria. Yvette memandang mereka dan menghela nafas. Dia jarang mengunjungi bar seperti ini karena dia tahu pria akan mendekatinya begitu dia berada di dalam. Dia tidak suka itu. Hubi. Yvette meraih tangan Chuck dan merasa lebih santai. Chuck tersenyum kecil. Dia menikmati perasaan Yvette yang mengandalkannya. Matthew pergi ke konter untuk memesan. Karena ada acara bulanan yang sedang berlangsung di bar sekarang, lingkungan menjadi sangat hidup. Matthew berencana untuk mengalahkan Chuck melalui acara ini. Matthew mencibir. Teman-teman sekelasnya duduk. Matthew telah memesan banyak alkohol untuk dinikmati semua orang. Namun, karena Chuck harus menyetir, dia tidak berencana untuk minum. Semua orang duduk dan menikmati musik. Chuck, ada acara di sini hari ini. Mereka menyewa seorang penyanyi untuk menyanyi, dan orang yang menghabiskan paling banyak hari ini dapat berfoto dengan selebritas itu dan menyanyikan sebuah lagu bersamanya. Apakah kamu tertarik? Matthews tersenyum. Pada saat ini, seseorang mulai mengejek. Sabrina! Sabrina! Banyak orang mulai bersorak. Setiap kali bar mengadakan acara, mereka akan mengundang selebriti. Kali ini, mereka mengundang penyanyi kenamaan, Sabrina Yalden. Sebenarnya,
Pemilik bar awalnya mengundang orang lain, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Sabrina sedang syuting di daerah itu, dia memutuskan untuk berbicara dengan manajernya. Dia menghabiskan $800.000 hanya untuk membuatnya tampil 1 jam. Sabrina tidak menolaknya karena tidak akan mempengaruhi jadwalnya keesokan harinya. Itulah mengapa bar itu begitu hidup. Chuck terkejut bahwa Sabrina telah setuju untuk muncul di sebuah bar. Murid-murid lain sangat bersemangat. Sabrina adalah penyanyi paling terkenal saat itu. Matthew, kamu tahu Sabrina akan datang ke sini, kan? Kamu hebat. Seorang teman sekelas bersorak. Matthew tersenyum dan berkata, jadi? Apakah kamu ingin bernyanyi dengan Sabrina? Jika kamu melakukannya, kamu harus memenangkan kompetisi malam ini. Dia senang. Jika dia menghabiskan paling banyak malam itu, dia mungkin bahkan bisa tidur dengan Sabrina. Saya tidak tertarik. Chuck menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu saat Yvette bersamanya. Apalagi dia tidak perlu mengeluarkan banyak uang hanya untuk bernyanyi bersama Sabrina. Tidak tertarik? Anda mengendarai mobil sport seharga $5 juta. Mengapa? Apakah Anda sudah menghabiskan semua uang Anda? Matthew mencibir. Dia pasti menghabiskan semuanya. Sekarang dia tahu bahwa istrinya telah meminjam uang dari riba, dia yakin bahwa mereka tidak kaya. Ini tidak ada hubungannya dengan uang. Chuck menggelengkan kepalanya. Lalu apa? Aku tidak perlu membayar untuk bernyanyi dengan Sabrina, kata Chuck. Haha. Tidak perlu mengeluarkan uang. Apakah kamu bercanda? Jangan bilang kamu kenal Sabrina secara pribadi. Matthew dan semua teman sekelas lainnya tertawa. Mereka berpikir bahwa dia penuh dengan dirinya sendiri. Hanya karena dia mengendarai mobil sport, apakah dia mengira dia berkenalan dengan seorang penyanyi? Itu konyol. Sabrina tidak akan berbicara dengan siapapun yang nilainya kurang dari 1 miliar. Yvette terkejut. Dia tahu bahwa Sabrina telah mencari Chuck sebelumnya ketika dia di sekolah. Dia pikir itu palsu, tapi kemudian dia melihat Sabrina syuting di alun-alun beberapa hari yang lalu. Saat itulah dia memastikan bahwa Chuck mengenal Sabrina. Tapi bagaimana mereka bisa saling mengenal? Kamu benar. Aku kenal dia, jadi aku tidak perlu membayar untuk bernyanyi bersamanya. Chuck menegaskan. Bab 202. Yvette terkejut dengan apa yang dikatakan Chuck. Bagaimana suaminya mengenal Sabrina? Dia benar-benar penasaran. Matthew tidak akan mempercayai Chuck lagi. Dia mempercayainya ketika dia mengatakan bahwa mobil itu miliknya, tetapi karena teman sekelas perempuan itu mengatakan kepadanya bahwa mereka membeli mobil itu dengan pinjaman, dia menjadi skeptis lagi. Bagaimana mungkin orang yang meminjam uang dari rentenir bisa mengenal penyanyi terkenal? Karena kamu sudah saling kenal, kamu bisa menyanyikan lagu dengannya nanti. Matthew mencibir. Saya tidak suka menyanyi, jadi lebih baik Anda bersaing untuk konsumsi tertinggi dan bernyanyi bersamanya, kata Chuck. Dia tuli nada, jadi dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Alasan. Matthew menyimpulkan bahwa Chuck tidak mengenal Sabrina, dan dia tidak punya uang. Dia pasti hanya membual. Dia pasti sudah menghabiskan semua uangnya untuk membayar makan tadi. Tiba-tiba, ada keributan di bar. Manajer bar mengucapkan beberapa patah kata di atas panggung, dan Sabrina keluar dari dalam. Dia mengenakan gaun yang indah, dan dia tampak seperti malaikat. Tumitnya menonjolkan bagian terbaik dari kakinya yang ramping dan indah. Dia memancarkan aura menawan yang menarik banyak pria. Kakinya terlalu indah untuk diabaikan. Mata Matthew berbinar. Bahkan jika dia tidak bisa tidur dengan Yvette malam itu, dia akan puas dengan Sabrina. Dia memutuskan bahwa dia akan memenangkan konsumsi tertinggi untuk malam itu. Kamu bilang kamu kenal Sabrina, tapi dia bahkan tidak melihat ke arahmu. Matthew bercanda. Chuck meliriknya dan kemudian berkata kepada Yvette, sayang, aku harus ke kamar mandi. Oke. Yvette mengangguk. Chuck pergi ke kamar mandi. Tawa Matthew menjadi lebih keras setelah melihat Chuck melarikan diri. Yvette, berapa banyak yang suamimu habiskan untuk mobilnya? Matthews bertanya. Saya tidak tahu, jawab Yvette. Dia tidak pernah memperhatikan mobil sport, tetapi dia tahu bahwa itu sangat mahal. Kamu tidak tahu? Bukankah kamu meminjam pinjaman untuk membelinya untuknya? Matthew mencibir. Yvette tercengang. Dia menatap gadis yang sekarang memiliki senyum dingin di wajahnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia menghela nafas. Dia terlalu percaya pada teman-teman sekelasnya. Namun, dia tidak marah. Sebaliknya, dia kesal karena Matthew salah paham. Dia mencoba menjelaskan, saya memang meminjam dari rentenir, tetapi suami saya membeli mobil itu sendiri. Senyum di wajah Matthew semakin dalam. Apa? Yvette, bagaimana kamu bisa meminjam dari rentenir? Ya Tuhan, ada apa denganmu? Apakah Anda menggunakan pinjaman untuk membeli mobil suami Anda untuknya? Mengapa Anda memperlakukannya dengan baik?
Ya, dia terlihat seperti orang miskin. Tidak mungkin dia membeli mobil yang begitu mahal. Tidak heran, kamu telah membayar pengeluarannya. Sungguh pria yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa bergantung pada seorang wanita untuk membelikannya mobil? Itu sangat menyebalkan. Dia bahkan tidak mengizinkanku duduk di dalam mobil barusan. Itu benar. Sampah tidak berguna. Hanya pria lain yang mengandalkan uang wanitanya. Teman sekelas Yvette mulai membencinya. Mereka mencemoohnya karena menggunakan uang istrinya untuk membeli mobil sport. Yvette balas meraung, jangan bicara omong kosong. Dia membeli mobil itu sendiri. Yvette, kurasa sebaiknya kau putus dengan suamimu. Bukankah kau meminjam uang untuk membeli mobilnya? Ambil kembali mobilnya. Ya, ambil kembali. Siapa yang tahu jika dia akan mengendarai mobil untuk menggoda gadis-gadis suatu hari nanti? Beberapa teman sekelas mengungkapkan pendapat mereka, dan mereka tidak mempercayai Yvette lagi. Mereka sudah merencanakan untuk meremehkannya begitu dia kembali dari kamar mandi. Yvette, begitukah cara mobil suamimu muncul? Pemantau kelas, Lincoln mencibir. Dia bisa dengan mudah bergantung pada seorang wanita jika dia mau. Matthew bahkan lebih senang dengan dirinya sendiri. Sudah waktunya Yvette menyadari betapa tidak bergunanya suaminya. Matthew adalah satu-satunya pria untuknya. Saat Chuck keluar dari kamar mandi, dia mendengar suara Sabrina. Dia memperkirakan bahwa Matthew mungkin akan mulai bersaing untuk konsumsi tertinggi segera. Namun, Chuck tidak ingin menyelesaikannya. Namun demikian, itu tidak berarti bahwa dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Namun, saat Chuck melewati kamar pribadi, dia melihat Zelda Maine. Apa yang dia lakukan di sini? Chuck merenung, dan setelah berpikir sejenak, dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia melihat Zelda minum sendirian. Dia pergi ke restoran sendirian, tetapi karena ini adalah hari ulang tahunnya, dia ingin minum juga. Resepsionis bahkan bertanya apakah dia ingin seorang pria menemaninya karena dia muncul di bar sendirian. Namun, Zelda tidak akan pernah setuju dengan itu. Dia tidak menginginkan siapapun kecuali Chuck. Dia memperhatikan bahwa dia hampir mabuk, dan dia merasa sangat bersalah karena tidak bisa menemaninya. Tidak heran Zelda ingin dia bersamanya hari ini. Ternyata itu adalah hari ulang tahunnya. Chuck duduk. Aku menyuruhmu pergi. Pergi. Kenapa kamu di sini? Zelda menggerutu, tetapi ketika dia berbalik, dia melihat sosok yang dikenalnya. Dia membeku, dan kemudian merasa tergerak. Kakak Zelda, selamat ulang tahun, kata Chuck. Dia seharusnya hanya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah hari ulang tahunnya. Jika dia melakukannya, dia akan. Chuck menghela nafas. Zelda meneteskan air mata. Dia memeluk Chuck dan berkata, ya, kamu tahu ini hari ulang tahunku, bukan? Kamu sengaja meneleponku dan mengatakan bahwa kamu tidak punya waktu karena kamu ingin mengejutkanku, kan? Chuck tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa mengatakan padanya bahwa dia hanya lewat setelah menggunakan kamar mandi. Zelda akan lebih kecewa. Zelda sadar dan melepaskan Chuck. Saat itulah dia berpikir bahwa bukan itu masalahnya. Chuck tidak tahu bahwa itu adalah hari ulang tahunnya sampai beberapa saat yang lalu. Maaf, aku tahu kamu sibuk. Aku baik-baik saja. Zelda menundukkan kepalanya. Chuck tersenyum, menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, dan berkata, Saudari Zelda, aku akan minum bersamamu. Ya. Ketika mereka mendentingkan gelas mereka, Zelda tiba-tiba merasa sedih. Kekecewaan yang dia rasakan sepanjang hari melonjak. Saudari Zelda, aku akan memberikanmu hadiah ulang tahun besok. Apa yang kamu inginkan? Chuck berpikir bahwa dia bisa menebusnya dengan membelikannya hadiah. Sejujurnya, Chuck merasa tidak nyaman saat melihat Zelda minum sendirian. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan untuk Zelda. Bagaimanapun, Chuck telah memberinya pertama kalinya. Sementara itu, Yvette telah melihat ke arah kamar mandi, bertanya-tanya apa yang membuat suaminya begitu lama. Apakah suamimu melarikan diri? Matthew menggoda. Apa yang dilakukan Chuck hingga dia pergi begitu lama? Mungkin dia menyadari bahwa mereka semua mengetahui rahasianya, jadi dia menyembunyikan diri karena malu. Siswa lain tertawa. Mereka tidak percaya bahwa seseorang bisa begitu sombong untuk meminjam dari rentenir hanya untuk pamer. Aku masih menunggunya untuk menyapa Sabrina. Bukankah dia bilang dia mengenalnya? Matthew mencibir. Sungguh memalukan bahwa Chuck melarikan diri, jika tidak, Matthew akan mengeksposnya saat itu juga. Yvette menjadi khawatir. Dia khawatir Chuck mengetahui tentang pinjamannya dari rentenir. Apakah dia akan memandang rendah dirinya? Apakah dia akan putus dengannya? Dia panik dan berpikir bahwa dia harus membawa Chuck keluar dari tempat itu. Dia tidak akan tahan jika Chuck tahu tentang apa yang dia lakukan. Dia ingin menyelesaikan masalahnya sendiri, lalu mengaku pada Chuck dan meminta pengampunannya. Yvette berdiri dengan cemas untuk mencari Chuck. Dia bertekad untuk menemukannya dan meninggalkan bar. Bab 203. Di ruang pribadi bar. Chuck dan Zelda sendirian.
Mereka berciuman selama 1 menit, tetapi kemudian Chuck menjadi semakin sadar. Jika mereka ada di rumah, dia pasti akan memanjakan dirinya dengan Zelda. Namun, mereka berada di sebuah bar, dan istrinya masih menunggunya di luar. Chuck sadar dan melangkah mundur. Saudari Zelda, maafkan aku. Zelda juga berhenti. Dia merasa pahit. Bahkan, ketika dia berinisiatif untuk mencium Chuck, dia tidak menyentuhnya sama sekali. Jadi dia tahu bahwa dia mungkin tidak ingin melakukan apapun dengannya saat itu. Tapi dia tetap mengambil inisiatif. Dia merasa dirugikan dan kesal. Kemudian, air mata mengalir di pipinya. Dia mabuk dan ingin bersenang-senang, tetapi dia tidak mau. Hati Chuck sakit. Dia mengulurkan tangan dan menyeka air mata dari wajahnya. Dia memiringkan kepalanya, tangisannya semakin keras. Chuck, aku benar-benar tidak akan mengganggumu. Kamu adalah pria pertama yang aku sukai dalam waktu yang lama. Aku tidak meminta apapun tetapi hanya untuk kamu menemaniku. Setiap kali aku merasa kesepian. Hanya itu. Saudari Zelda, saya datang dengan Yvette. Dia masih di luar. Chuck menghela nafas. Dia tampak anggun bahkan ketika dia menangis. Zelda terisak, maukah kamu menemaniku jika dia tidak ada di sini hari ini? Dia merasa sangat malu karena menangis di depan orang yang dia sukai. Apakah dia akan berpikir bahwa dia jelek? Chuck juga memikirkan pertanyaan yang sama. Dia tidak bisa menyangkal bahwa dia memiliki perasaan terhadap Zelda. Awalnya, dia hanya ingin berteman dengan manfaat dengan Zelda. Mereka akan berkumpul di malam hari dan berpisah begitu matahari terbit keesokan paginya. Namun, setelah ragu-ragu, dia menyadari bahwa yang diinginkan Zelda bukan hanya kenyamanan fisik, tetapi juga teman yang langgeng. Sayangnya, Chuck tidak bisa menjanjikannya karena dia sudah menikah dengan masa kecilnya. Teman, Yvette Jordan. Jika dia melakukan itu, dia akan mengecewakan mereka berdua. Oke, aku mengerti. Chuck, kamu boleh pergi sekarang. Yvette pasti mulai cemas. Zelda merasa sedih. Dia mencoba menahan air matanya, tetapi dia tidak bisa menahannya. Dia membenci dirinya sendiri karena menangis di depan orang yang dia sukai. Kakak Zelda. Aku baik-baik saja, jangan membuat Yvette mengkhawatirkanmu. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Chuck menyadari bahwa Yvette pasti sangat mengkhawatirkannya. Jika dia tahu di mana dia akan sangat marah. Chuck, apa aku terlihat jelek hari ini? Zelda berdiri dan bertanya. Tidak. Suster Zelda, kamu terlihat cantik hari ini. Chuck mengaku. Dia mengenakan celana pendek denim yang memamerkan kakinya yang ramping dan indah. Mereka bisa membangkitkan hasrat pria manapun. Chuck berkata, selamat ulang tahun. Zelda menyeka air matanya dan berjalan mendekat. Hati Chuck sangat tegang. Dia menggertakkan giginya dan mengambil inisiatif untuk memeluk Zelda sambil berkata, Saudari Zelda, kamu benar-benar cantik hari ini. Chuck berjuang di dalam hatinya, tetapi itu bukan karena dia tidak menyentuh Zelda hari ini. Itu karena dia merasa bersalah atas dirinya dan atas Yvette yang menunggunya di luar. Zelda mengubur dirinya dalam pelukan Chuck dan dia merasakan rasa aman. Dia menyukai perasaan itu. Aku hanya cantik untukmu. Suara Zelda lembut tapi pahit. Dia merasa lebih sedih bahwa dia telah mengambil inisiatif untuk memeluknya. Dia jatuh cinta dengan seorang pria. Tapi dia sudah menikah. Chuck tetap tenang. Setelah Zelda menjadi dingin, dia siap untuk melepaskannya dan pergi. Namun, dia terkejut. Dia melihat Yvette melalui panel kaca kamar pribadi. Apakah dia mencarinya? Chuck menjadi sangat gugup. Seolah-olah dia telah kembali ke malam itu ketika dia dan Queenie Carson berada di kamar Yvette. Queenie telah membantunya tersentak setelah Yvette tertidur. Menyadari bahwa Chuck bingung, Zelda mengambil inisiatif untuk melepaskannya dan berkata, Oke, kamu boleh pergi sekarang. Jangan membuat Yvette mengkhawatirkanmu. Juga, kamu bisa melupakan apa yang terjadi hari ini. Aku juga minum banyak dan aku menciummu, jadi kamu tidak perlu merasa bersalah sama sekali. Chuck tidak mengatakan apa-apa dan dia tidak berani mengeluarkan suara. Setelah beberapa saat, dia berbisik, Saudari Zelda, jangan katakan itu. Tidak apa-apa, lanjutkan sekarang. Akan buruk jika Yvette tahu. Chuck mengangguk. Dia juga khawatir tentang ini sekarang. Apakah Yvette melihat sesuatu ketika dia lewat tadi? Sayang. Chuck menghela nafas panjang. Sejujurnya, dibandingkan saat Queenie membantunya saat mereka berada di hadapan Yvette, dia merasa lebih bersalah. Kali ini, Yvette terjaga dan mungkin memperhatikan mereka. Chuck berjalan mendekati pintu dan berdiri di sana sampai dia yakin Yvette sudah pergi. Kemudian, dia menghela nafas lega dan dengan hati-hati membuka pintu dan keluar. Zelda kembali ke sofa. Dia mengambil anggurnya dan menenggaknya dalam satu tegukan. Dia merasa pahit, dirugikan, dan kehilangan. Air matanya mulai mengalir lagi.
Suamiku, ayo kembali. Yvette memberitahu Chuck ketika dia akhirnya melihatnya. Apa yang salah? Tanya Chuck. Dia telah setuju untuk datang ke bar untuk bersenang-senang, jadi mengapa dia mencoba pergi sekarang? Apakah dia melihat Zelda dan dia berpelukan barusan? Chuck gugup. Aku hanya ingin pulang. Bagaimana kalau kita pulang bersama? Yvette datang dan mengambil tisu basah dari tasnya. Dia mengulurkan tangan, menyeka bibir Chuck, dan mengepalkan tisu di tangannya. Ada noda lipstik samar di tisu. Chuck menyentuh bibirnya, merasa semakin bingung. Tidak apa-apa, Hubby. Ada sesuatu di bibirmu tapi aku menghapusnya untukmu. Ayo pulang. Oke, kata Yvette. Chuck menghela napas lega dan berkata, baiklah, ayo pergi. Mereka berjalan menuju arah pintu masuk. Yvette berpegangan pada Chuck, berusaha menghindari Matthew dan orang banyak. Dia benar-benar khawatir bahwa Chuck akan mengetahui bahwa dia telah meminjam pinjaman dari riba. Jika dia melakukannya, dia pasti akan merasa khawatir dan kecewa. Dia lebih tua dari dia dan pengantinnya sejak muda. Bagaimana dia bisa membiarkannya mengkhawatirkannya? Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang direncanakan. Yo, kenapa kamu pergi begitu cepat? Pengawas kelas mendekati mereka ketika dia melihat mereka menyelinap pergi. Yvette menggigit bibirnya dan menatapnya. Chuck menyipitkan matanya, menahan keinginannya untuk meninjunya. Matthew memenangkan konsumsi tertinggi hari ini. Dia akan bernyanyi dengan Sabrina. Apa kalian berdua tidak mau mendengarkan? Lincoln, pengawas kelas, sangat senang. Dia berasumsi bahwa mereka tahu kebenaran tentang mobil Chuck dan berpikir untuk melarikan diri. Lagi pula, pinjaman cukup mudah didapat. Chuck menoleh dan melihat Matthew berdiri di samping Sabrina. Matanya terpaku padanya. Kemungkinan besar dia berpikir untuk menangkapnya sebagai wanitanya. Tentu saja, Chuck tidak peduli tentang ini. Meskipun Matthew keji, itu adalah kebebasan Sabrina untuk melakukan apapun yang dia suka. Kamu pergi dulu, kata Chuck. Dia tahu bahwa Yvette ingin meninggalkan bar. Tidak, Matthew masih ingin minum denganmu setelah dia selesai bernyanyi. Lincoln menggoda, jangan terburu-buru pergi. Atau, apakah Anda takut mobil sport Anda akan pergi? Chuck mengerutkan kening. Siapa yang akan mengusir mobilnya? Itu miliknya. Maksud kamu apa? Chuck menatapnya, menunggu jawaban. Hubby, ayo pulang. Yvette berkata dengan gugup. Jelas bahwa pengawas kelas akan berbicara tentang pinjaman. Chuck mengangguk. Apa yang salah dengan Yvette? Dia merasa seperti dia diganggu ketika dia pergi dengan Zelda barusan. Pemantau kelas tersenyum bangga. Sepertinya kamu benar-benar takut mobilmu diambil? Kamu belum membayar cicilan terakhir, kan? Itu pasti, atau mengapa mereka terburu-buru untuk pergi? Apa yang kamu bicarakan? Suara Chuck acuh tak acuh. Lincoln tertawa terbahak-bahak, berhenti berpura-pura, kita sudah tahu bahwa Yvette meminjam uang untuk beli mobilmu. Cukup, aku sudah memberitahumu bahwa dia membeli mobil itu sendiri. Yvette memelototinya dan berkata, oh benarkah? Mengapa kamu masih melindunginya? Apakah kamu pikir kami mempercayaimu? Yvette, kamu sangat baik padanya. Kamu salah. Kalian semua. Hubby, ayo pulang. Yvette menyarankan. Mobilnya bernilai lebih dari 5 juta dolar. Di mana dia bisa meminjam uang sebanyak itu untuk Chuck? Orang-orang ini hanya keluar dari pikiran mereka. Chuck melirik monitor kelas dan berkata, oke, sayang, ayo pulang. Chuck membawa Yvette keluar, tetapi pengawas kelas terus mengejeknya, pamer. Memilih untuk melarikan diri sekarang karena kamu tidak bisa berpura-pura lagi? Yvette, kamu benar-benar memiliki selera yang buruk. Apakah suamimu tahu bahwa kamu cukup baik untuk melakukannya? Meminjam dari rentenir untuk membeli mobil sport untuknya. Bab 204. Pinjaman apa? Chuck mendengar pengawas kelas mengatakan bahwa Yvette telah meminjam dari rentenir untuk membelikannya mobil. Yvette mengambil pinjaman? Sulit dipercaya. Dia tahu bahwa dia menjual rumahnya untuk menyelamatkan perusahaannya dan menginvestasikan banyak uang dalam mengelola perusahaan di alun-alun. Dia seharusnya mendapatkan cukup uang dari rumah, dan dia bahkan menggunakan statusnya sebagai baler untuk memberinya $500.000. Meskipun Yvette memberitahu dia bahwa dia ingin mengembalikan uang itu, dia tidak menerimanya, jadi uang itu harus tetap ada di rekeningnya. Dia seharusnya tidak perlu meminjam uang dari siapapun. Bagaimana dia bisa menghabiskan lebih dari $1 juta begitu cepat? Chuck merasa sulit untuk percaya. Dia terlalu mengenal Yvette. Dia tidak akan menghabiskan uang dengan santai dan biasanya akan menyimpan uang yang dia miliki. Dia juga bukan tipe gadis yang akan menghabiskan barang-barang mewah, jadi kemana perginya uang itu? Mengapa dia perlu meminjam dari rentenir? Chuck menatap Yvette. Namun, dia berusaha menghindari tatapannya. Dia menghela nafas dan merasa malu. Dia tidak merasa malu, tetapi dia hanya merasa bahwa dia tidak bisa menghadapi Chuck lagi.
Chuck pasti mengira dia penggali emas karena dia meminjam uang dari rentenir. Dia hanya berinvestasi terlalu banyak untuk mengiklankan perusahaan, serta kompensasi untuk kalung itu di Central City. Yvette benar-benar tidak punya banyak uang lagi. Dia bahkan harus mengembalikan uang baler, jadi dia tidak punya pilihan lain. Chuck melihat Yvette menundukkan kepalanya, dan saat itulah dia menyadari bahwa Yvette benar-benar meminjam uang. Chuck menghela nafas. Dia benar-benar ingin memberitahu Yvette bahwa dia memiliki ibu yang sangat kaya, jadi dia tidak perlu meminjam uang. Dia ingin dia tahu bahwa dia tidak harus bekerja terlalu keras di perusahaan, dan dia bisa menghabiskan $1 juta sehari jika dia mau. Belum. Ibunya telah memperingatkannya untuk berhati-hati. Dia masih ingin mengamati Yvette sebelum akhirnya bisa menerimanya. Tidak ada yang bisa dia katakan sekarang. Chuck berjuang. Alasannya menekan dorongannya untuk menumpahkan kacang. Karena ibunya telah meminta itu darinya, dia memutuskan untuk mempercayainya dan mendengarkannya. Berhenti berpura-pura. Tidakkah kamu mengerti apa yang aku katakan? Yvette meminjam pinjaman untuk membelikanmu mobil. Siapa yang tahu jika seseorang akan menderek mobilmu besok? Sayang sekali kamu sudah keterlaluan. Kamu hanya seorang tidak berguna. Pengawas kelas mencibir. Dengarkan dengan jelas sekarang, suamiku tidak memintaku untuk membelikannya mobil. Dia tidak. Yvette memelototinya. Sudah sulit baginya untuk menghadapi Chuck. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk membela Chuck dari apa yang dikatakan Lincoln. Lincoln mencibir, apakah Anda benar-benar percaya dengan apa yang baru saja Anda katakan? Sayang, tidak apa-apa. Ayo kembali. Yvette jelas sedang dalam suasana hati yang buruk. Chuck ingin mengetahui berapa banyak uang yang dipinjam Yvette. Dia memperkirakan bahwa itu seharusnya sekitar $100.000 berdasarkan ukuran perusahaan. Begitu mereka sampai di rumah, Chuck akan segera mentransfer uang kepadanya sehingga dia bisa membayar pinjamannya. Namun, dia tidak tahu bagaimana monitor kelas mengetahuinya. Hubby, maafkan aku, bisik Yvette. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia kehilangan kepercayaan dirinya dan dia tidak bisa melihat Chuck. Dia merasa bahwa dia telah terkena sesuatu yang mengerikan yang dia lakukan, dan rasa bersalah dan malu menghancurkannya. Tidak apa-apa. Chuck menghiburnya dan meraih tangan Yvette untuk pergi. Apakah kamu akan berhenti berpura-pura sekarang? Pengawas kelas menertawakannya. Chuck meliriknya dan meminta Yvette untuk menunggunya saat dia berjalan ke monitor kelas. Lincoln terus mencibir, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin memukulku? Sentuh aku, dan aku akan mengirim seseorang. Chuck mengepalkan tinjunya dan memukul perut Lincoln. Dengan tangannya yang lain, dia menutupi mulut Lincoln dan menghentikannya dari berteriak keras. Mata pemantau kelas terbuka lebar saat dia merasakan sakit yang luar biasa, sangat menyakitkan hingga dia hampir pingsan. Saat itulah Lincoln menyadari bahwa Chuck tidak hanya bermain-main. Chuck melemparkan pukulan lain ke arahnya, kali ini mengenai pipinya. Monitor kelas mendengus dan langsung pingsan. Chuck melemparkannya ke dinding dengan santai. Dia tahu bahwa perkelahian biasa terjadi di bar, terutama karena ada begitu banyak pemabuk. Dia berharap seseorang akan menjemputnya, lebih disukai seorang pria. Kemudian, dia berjalan kembali ke istrinya. Yvette menggigit bibirnya dan menundukkan kepalanya. Sayang, ayo kita kembali. Chuck mencoba tersenyum padanya, tapi Yvette merasa kurang percaya diri. Tidak apa-apa. Kita akan membicarakannya begitu kita sampai di rumah. Chuck memegang tangan Yvette dan mereka berjalan keluar. Namun, Matthew telah menyaksikan apa yang terjadi. Dia mengangkat mikrofon dan berkata, halo semuanya. Saya pemenang dengan pengeluaran tertinggi hari ini. Saya akan merasa terhormat memiliki teman di sini bersama saya. Dia mengaku mengenal Miss Sabrina Yalden. Sabrina, saya tidak yakin apakah Anda mengenal orang ini? Matthew menyeringai dan mengarahkan pertanyaan itu ke Sabrina. Dia terkejut. Siapa yang akan mengenalnya? Di sini? Tentu. Sabrina mengangguk tanpa ragu. Dia juga ingin tahu siapa orang ini. Chuck Cannon, jangan pergi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mengenal Sabrina? Aku memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu sekarang. Matthews tertawa. Jauh di lubuk hatinya, dia memandang rendah Chuck karena Yvette meminjam pinjaman hanya untuk dia membeli mobil. Apakah Chuck benar-benar berpikir dia bisa berkenalan dengan Sabrina dengan kemampuannya yang kecil? Chuck dihentikan secara paksa di tengah jalan. Ayo naik. Kamu tidak malu, kan? Matthew tertawa kecil. Semua orang melihat sekeliling. Siapa Chuck ini? Sabrina, tunggu dulu. Temanku malu. Aku akan meneleponnya. Kata Matthew. Dia tidak sabar untuk mempermalukan Chuck di depan semua orang. Beraninya dia berbohong tentang mengenal Sabrina. Sabrina tidak akan berteman dengan pecundang seperti dia. Tunggu, Chuck Cannon? Apakah Anda berbicara tentang Mr. Cannon? Sabrina tiba-tiba bertanya. Dia melihat sekeliling dan melihat Chuck di antara orang banyak. Tapi siapa wanita cantik di sebelahnya?
Tuan Meriam? Matthew mengerutkan kening. Ya, saya tahu Mr. Cannon. Sabrina tersenyum saat dia berjalan dari panggung dan melewati kerumunan yang tercengang. Dia mendekati Chuck dan berkata, Tuan Cannon, apa yang Anda lakukan di sini? Kebetulan sekali, mari kita bernyanyi bersama. Apa? NS. Neraka? Orang-orang di bar terkejut bahwa Sabrina berinisiatif mengundang seorang pria untuk bernyanyi. Untuk membuat masalah menjadi lebih rumit, dia bahkan tidak menghabiskan 1 sen pun di bar. Teman sekelas Yvette sama-sama tercengang dengan apa yang mereka lihat. Seorang bintang populer yang merupakan wanita cantik mengundang pecundang di atas panggung untuk sebuah lagu? Ekspresi Matthew tenggelam. Dia merasa seperti telah ditinju di wajahnya. Dia adalah pemboros tertinggi di bar, tapi Sabrina mengundang Chuck untuk bernyanyi dengannya, bukan dia. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia berjalan menuruni panggung dan berbisik kepada Sabrina, ini salah, kan? Biar ku beritahu. Semua barang milik pria ini dibiayai seorang diri oleh istrinya. Istrinya meminjam. Tuan Cannon, apakah ini istri Anda? Sabrina terkejut dan mengabaikan Matthew. Dia berpikir bahwa Chuck masih lajang. Lagi pula, dia masih agak muda. Dia tidak menyangka bahwa dia sudah memiliki istri yang cantik. Entah bagaimana, dia merasa sedikit kecewa. Ya, kalian semua pergi dulu. Aku akan membawanya. Pulang sekarang. Jawab Chuck. Yvette tahu bahwa Sabrina mengenal Chuck, tetapi dia tidak berharap dia secara pribadi mengundangnya untuk bernyanyi. Dia tiba-tiba merasa tidak berharga. Sementara suaminya naik pangkat, dia semakin jatuh. Kesenjangan di antara mereka hanya akan tumbuh lebih lebar mulai sekarang. Jika hal-hal berkembang seperti ini, apakah Chuck akan meninggalkannya suatu hari nanti? Yvette khawatir dan gugup. Dia menatap Chuck dengan linglung dan merasa kalah. Tentu, Mr. Cannon, hati-hati di sepanjang jalan. Kata Sabrina sambil tersenyum. Chuck mengangguk. Dia melirik Matthew lalu berjalan keluar bersama Yvette. Keheningan menyelimuti bar. Wajah Matthew terbakar rasa malu seolah-olah Chuck secara pribadi dan fisik telah menamparnya. Dia bergumam tak percaya, Sabrina, bagaimana kamu mengenalnya? Sabrina dalam suasana hati yang buruk tanpa alasan. Ku bilang, sebaiknya kau menjauh dari pria ini. Dia terlihat glamor di permukaan, tapi dia benar-benar hanya sepotong sampah. Semua yang dia miliki dibeli dengan uang yang dipinjam istrinya. Dia memberi makan dari miliknya. Istri. Jangan percaya padanya. Menurut pendapat Matthew, Chuck pasti menjadi pemboros terbesar di beberapa bar lain dan bertemu Sabrina di sana. Lagi pula, semua uang Chuck diberikan kepadanya oleh pinjaman Yvette. Namun, Sabrina meliriknya dan berkata, Tuan Yallop, saya tidak tahu di mana Anda mendengar gosip seperti itu, tetapi saya jamin, Tuan Cannon tidak seperti yang baru saja Anda gambarkan. Dia memiliki dukungan yang melampaui imajinasi Anda. Bab 205. Di luar imajinasiku? Haha, Sabrina, apa kau bercanda? Matthew Yallop menertawakannya dan mengira dia bercanda. Latar belakang seperti apa yang bisa dimiliki seseorang jika dia harus bergantung pada istrinya untuk meminjam uang? Latar belakang yang buruk, mungkin? Tidak, aku tidak bercanda denganmu, Tuan Yallop. Sabrina Yalden menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan saya mengatakannya seperti ini. Tuan Yallop, ketika Anda pergi ke Central City, apakah Hotel Bintang 5 akan menjemput Anda dengan Rolls-Royce dan memberi Anda standar penerimaan tertinggi? Matthew mengerutkan kening. Kekayaan bersih keluarganya hanya sekitar $1 miliar. Tidak ada yang luar biasa di Central City, jadi bagaimana dia bisa diberikan perawatan tingkat atas oleh Hotel Bintang 5? Matthew berhenti tertawa ketika dia menyadari bahwa Sabrina serius. Dia bertanya dengan gelisah, apakah Anda bercanda? Apakah Anda mengatakan bahwa Chuck memenuhi syarat untuk layanan seperti itu? Ya, memang begitu. Juga, apakah Anda pikir Anda bisa menghajar seorang miliarder di depan umum di Central City dan melarikan diri tanpa cedera? Sabrina bertanya lagi. Apa katamu? Matthews tercengang. Dia tidak akan berani menyentuh miliarder bahkan jika dia diberi sejumlah uang untuk melakukannya. Bagaimana jika orang tersebut memutuskan untuk membalas dendam? Itu bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Matthew memastikan dia tidak hanya berhalusinasi dan bertanya, Sabrina, kamu serius? Apakah Anda pikir saya bercanda dengan Anda, Tuan Yallop? Sabrina terlihat tenang, tapi jauh di lubuk hatinya dia sangat gelisah. Matthew merasa sulit untuk memahaminya. Bagaimana mungkin? Jika Chuck Cannon begitu kuat, mengapa dia membuat Yvette Jordan meminjamkan pinjaman untuknya? Apakah ada kesalahpahaman di sini? Bagaimana jika Chuck hanya membual pada Sabrina dan dia percaya sepenuhnya padanya? Itu bisa jadi mungkin. Tunggu, itu pasti masalahnya. Matthew menyeringai, jangan bicara tentang dia lagi. Sabrina, apa kau bebas malam ini? Aku ingin mentraktirmu makan malam. Itu hanya undangan sederhana, tetapi ketika itu datang dari bibir Matthew, itu bisa berarti apa saja.
Bagaimanapun, dia telah menghabiskan 500 ribu dolar di sini hari ini. Sabrina tahu dia punya banyak uang. Sabrina menolak, tidak, aku masih harus bekerja besok. Matthew terkekeh, tidak apa-apa, ini hanya syuting. Apa yang kamu takutkan? Saya khawatir Tuan Cannon akan memecat saya. Dia salah satu investor utama dalam film ini. Tuan Yalop, silakan pergi. Sabrina dengan cepat berjalan ke atas panggung. Matius tercengang. Berinvestasi dalam film. Chuck berinvestasi dalam filmnya? Film ini menelan biaya setidaknya puluhan juta dolar, jadi bagaimana mungkin? Kecuali. Sabrina tidak bercanda saat dia bercerita tentang Chuck. Memikirkan bagaimana dia mengabaikan kata-kata Sabrina barusan. Matthew berkeringat dingin. Chuck mengantar Yvette pulang. Dia tetap menundukkan kepalanya dan diam sepanjang perjalanan. Sesampainya di rumah, ia langsung menuju kamarnya. Namun, sebelum dia bisa melakukan itu, Chuck menghentikannya dan bertanya, sayang, berapa banyak uang yang kamu pinjam? Aku akan membayarnya kembali untukmu, tetapi kamu harus berhenti meminjam. Dia tahu Yvette ingin pergi begitu tiba-tiba karena teman-teman sekelasnya mengejeknya karena meminjam uang dari rentenir. Yvette mencoba yang terbaik untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja dan meyakinkannya, Hubby, maafkan aku. Biarkan aku menyelesaikannya sendiri, oke? Chuck tidak berdaya. Dia selalu seperti ini. Setiap kali sesuatu terjadi, dia akan menemukan cara untuk menyelesaikannya sendiri. Tapi kali ini berbeda, berapa banyak yang sebenarnya dia pinjam? Suami. Yvette menghampirinya, dan mereka berdua duduk di sofa. Yvette meletakkan kepalanya di dada Chuck dan bertanya, Hubby, apakah aku benar-benar tidak berguna? Tentu saja tidak. Siapa yang memberitahumu itu? Chuck menghela nafas. Yvette adalah wanita yang mandiri, jadi bagaimana mungkin dia tidak berguna? Dengan kemampuannya, perusahaan pasti akan bangkit dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, Yvette baru saja melalui masa yang sulit. Yvette membenamkan kepalanya ke dada Chuck untuk waktu yang lama sebelum dia kembali ke kamarnya. Chuck masih memikirkan berapa banyak yang telah dipinjam Yvette. Lagi pula, meminjam uang dari rentenir bukanlah hal yang mudah. Dia menyaksikan Yvette kembali ke kamarnya dengan semangat rendah dan diam-diam mengeluarkan teleponnya. Dia membuka WhatsApp-nya dengan pasrah. Chuck sempat berpikir untuk meninggalkan identitas balernya, tapi sekarang ini adalah satu-satunya cara dia bisa bertanya kepada Yvette tentang uang itu. Yvette mentransfer uang kepadanya setiap hari, tetapi Chuck tidak menerimanya. Dia mengirim pesan WhatsApp padanya. Bagaimana kabarmu? Chuck mendengar telepon Yvette berdering di kamarnya. Benar saja, dia menjawab dengan cepat, kamu akhirnya menjawab. Mengapa kamu tidak menerima uang yang telah aku transfer kepadamu? Cepat dan ambillah. Aku akan lebih nyaman setelah kamu menerimanya. Tidak apa-apa, kamu bisa menyimpan uangnya. Lagi pula aku tidak butuh uang itu sekarang. Terima kasih atas pikiran baik Anda, tapi tolong ambil uangnya. Chuck tidak berdaya karena Yvette terlalu keras kepala. Dia hanya bisa menjawab, saya melewati perusahaan Anda dan menemukan bahwa perusahaan Anda sedang tidak baik-baik saja. Maukah Anda memberitahu saya sedikit tentang hal itu? Pesan telah dikirim selama beberapa menit tetapi Yvette tidak membalasnya. Tepat ketika Chuck mengira dia tidak akan menjawab, pesannya tiba, tidak apa-apa, mengapa Anda tidak menerima saja uangnya? Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Chuck. Dia dengan cepat bertanya, mengapa kita tidak bertemu besok? Jika ada masalah di perusahaan, Anda bisa memberitahu saya. Bertemu? Tentu, mari kita bertemu di restoran di bawah perusahaanku. Tidak bisakah kita pergi ke tempat lain? Ya, kurasa aku tidak bisa. Aku tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman untuk suamiku. Dia bekerja di plaza juga, jadi kupikir akan lebih baik jika dia melihat kita. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Tidak apa-apa, aku akan mencarimu besok. Ya, bagaimanapun juga, aku harus menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih. Chuck mematikan teleponnya dan berjalan ke balkon. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menelepon Wilbur Wendell. Akan lebih baik jika dia bisa meminta Wilbur menggantikannya sebagai baler dan bertanya kepada Yvette bagaimana kinerja perusahaan dan berapa banyak uang yang dia pinjam. Wilbur senang menerima teleponnya. Dia dengan cepat bertanya apakah Chuck ingin bersenang-senang dengannya sejak dia berada di klub malam. Chuck menolak undangannya dan memberitahunya tentang seluruh situasi dan bagaimana dia berharap Wilbur dapat membantunya. Wilbur terkejut dan berkata, tidak heran Yvette bertanya kepada saya tentang ini, jadi Anda adalah penarinya. Tidak masalah. Saya akan pergi ke perusahaannya besok dan membantu Anda mencari tahu tentang ini. Chuck merasa lega. Lagi pula, Yvette terlalu malu untuk mengatakan apapun di depannya, jadi ini adalah satu-satunya rencana yang bisa dia gunakan. Dia menutup telepon dan terkejut melihat Yvette berdiri di belakangnya saat dia berbalik. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia mencurigainya sebagai baler? Yvette berkata dengan lembut, Hubby, aku ingin memelukmu untuk tidur.
Chuck menghela napas lega dan berjalan ke kamar dengan Yvette di lengannya. Yvette sudah terbiasa dengan sentuhannya selama beberapa hari terakhir, jadi dia tidak bisa tidur nyenyak tanpanya. Yvette berkata, "Hubby, aku perlu memberitahumu sesuatu. Aku akan bertemu dengan seorang teman yang telah membantuku selama ini di restoran di lantai bawah ke perusahaan besok. Dia ingin menjelaskan masalah ini. Dia tidak akan pernah bisa menjelaskan semuanya dengan jelas jika Chuck salah paham." Chuck tersentuh. Dia tahu bahwa dia harus menemukan kesempatan untuk mengakui bahwa dia adalah baler. Namun, akan lebih baik membiarkan Wilbur menggantikannya kali ini. Lagi pula, itu bukanlah sesuatu yang membuat Yvette merasa nyaman untuk memberitahunya. Dia terlalu malu untuk memberitahu suaminya. Dia mungkin khawatir bahwa dia akan memandang rendah dirinya. Chuck mengangguk, "Baiklah." Yvette menatap Chuck dan menatap bibirnya. Dia tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi dia melihat sedikit lipstik di bibir Chuck hari ini. Itu pasti milik seorang wanita, tapi siapa? Hati Yvette dipenuhi dengan kesedihan. Dia meringkuk ke dalam pelukan Chuck dan menutup matanya. Keesokan harinya, Yvette bangun pagi untuk membuat sarapan. Setelah mereka sarapan, Chuck membawa Yvette ke alun-alun dan mengirimnya ke kantornya dengan mobil sportnya. Begitu dia keluar dari mobil, teleponnya berdering. Itu adalah Wilbur. Mereka berdua bertemu dan Chuck dengan cepat membahas detailnya lagi dengannya. Wilbur mendengarkannya dengan penuh perhatian dan menepuk dadanya dengan percaya diri, meyakinkannya, "Jangan khawatir, aku akan menangani ini dengan sempurna." Chuck tidak khawatir tapi dia masih gugup. Bagaimana jika Yvette tidak mempercayainya? Dia hanya bisa berharap semuanya akan berjalan sesuai rencana. Mereka tiba di sebuah restoran yang memiliki kamar VIP untuk pelanggan terhormat. Chuck dan Wilbur masuk ke dua kamar yang berdekatan sehingga Chuck bisa mendengarkan percakapan antara Wilbur dan Yvette di kamar mereka. Chuck ingin tahu apa yang akan dikatakan Yvette. Dia mengirim pesan ke Yvette dan memintanya untuk turun, yang dia jawab dan mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan. Yvette melihat ponselnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak lagi merasakan antisipasi untuk bertemu dengan baler untuk pertama kalinya. Sebaliknya, dia setenang mentimun, seolah-olah dia hanya di sini untuk bertemu seseorang yang membantunya. Dia tenang dan dengan cepat pergi ke restoran. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum memasuki ruangan, hanya untuk melihat Wilbur tersenyum padanya di dalam. Dia tercengang dan bertanya, "Apakah kamu pemain bola?" "Ya." Wilbur tenang. Dia akrab dengan skenario seperti itu sehingga tidak ada sedikit pun kecemasan di wajahnya. Yvette menatapnya dengan dingin, matanya mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kamu bukan penarinya." Dia bertanya padanya terakhir kali ketika dia tahu dia adalah bos alun-alun. Namun, ekspresinya memberitahunya bahwa dia tidak, jadi dia yakin Wilbur hanya berpura-pura.